Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Pak Andri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemantapan pelaksanaan asesmen daerah atau PPAD Kabupaten Kulon Progo tahap yang pertama. Pertama, kita akan bahas untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Langsung saja kita mulai. Nah, nomor pertama sama nih dengan yang sudah kita pahami bahwa di sini adalah makna kata. Untuk menjaga makna kata ini memang kita harus banyak-banyak memperkaya ya kosakata ya. Jadi cari aja kosakata yang lagi booming akhir-akhir ini. Kalau eksotis menurut KBBI itu artinya adalah mempunyai daya tarik yang khas yang belum dikenal oleh nomor dua. Pernyataan yang sesuai. Ini gampang ya karena kita tinggal konfirmasi aja ke dalam teks apakah ada atau tidak. Kita bisa cek satu persatu dari opsi yang ada. Yang A, penerimaan diri yang kuat tidak hanya dimiliki individu yang memiliki konsep diri yang positif. Kalau berdasarkan teks yang ada, penerimaan diri itu dimiliki oleh orang yang mempunyai konsep diri positif. Nah, kemudian di sini juga di B ini kalau salahnya ada di menghargai diri sendiri. Padahal orang yang mempunyai konsep diri positif itu bisa menghargai orang lain juga. Kemudian yang ini semua orang akan tetap merasa percaya diri. Enggak ya, enggak semua orang percaya diri. Jadi ketika menghadapi masalah itu enggak semua orang percaya diri. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D. Bahwa seorang yang memiliki konsep diri positif akan peka terhadap orang lain dan juga dia bisa percaya diri. Lanjut ke nomor 3. Hubungan pertentangan. Hubungan pertentangan itu ada namun, ya, kemudian ada kata tetapi, kemudian ada kata melainkan. Berarti jawabannya yang C ya, 2 dan 4. Oke, nomor 4. Ide pokok paragraf ya. Saya kan adalah ide pokok. Ide pokok itu kita fokus aja pada kalimat pertama terlebih dahulu. Ya. Di sini adalah pasar dunia menerima albasia karena ringan dan merupakan kayu hasil budidaya bukan pengambilan dari hutan. Berarti inti dari kalimat pertama ini adalah penerimaan albasia oleh pasar dunia. Nomor 5, kalimat fakta. Ya. Kalimat fakta itu ditandai dengan kalimat definitif ya. Kalimat definitif itu tandai dengan adalah, merupakan atau ya contohnya ini. Atau ditandai dengan penggunaan nama dan berarti nomor 2 jawabannya 23 atau 24. Nah, berarti gitu. Lo sumber ini juga definitif ya. Dan sini juga ada angka-angkanya nomor 3. Berarti faktanya di 2 dan 3. Nah, pertanyaannya, kenapa nomor 1 dan 4 itu bukan fakta? Kalau di sini ada kata berupaya, ini opini ya. Di sini ada kata diharapkan, berarti juga opini. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 pertanyaannya tentang ringkasan ya. Yang namanya ringkasan itu kita tinggal ngecek ya. Ringkasan itu gabungan aja kalimat pertama di setiap paragrafnya. Ya. Kacang hijau sebagai bahan sumber pangan protein nabati sudah sangat populer ya. Sebagai bahan makanan, kacang hijau berkhasiat mengobati berbagai jenis penyakit. Berarti ringkasannya yang C ya, bahwa kacang hijau populer dan bisa mengobati berbagai jenis penyakit. Nomor 7, simpulan. Nah, ini yang agak sulit ya. Cara mengerjakan simpulan ini adalah kalian cari inti dari teks ini. Biasanya simpulan itu berupa kalimat saran ya, kalimat ajakan misalnya seperti itu.
Kita baca teksnya dulu. Kebutuhan protein dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu berat badan, umur, jenis kelamin, mutu protein, dan pertumbuhan. Kebutuhan protein dihitung dengan mempertimbangkan faktor kehilangan dan faktor pertumbuhan. Nitrogen yang seimbang menunjukkan kebutuhan protein yang dikonsumsi cukup untuk menggantikan jaringan tubuh yang rusak, tetapi tidak cukup untuk pertumbuhan. Kita tidak dianjurkan mengonsumsi sumber protein yang berlebihan. Konsumsi protein yang berlebihan menyebabkan hati dan ginjal bekerja lebih berat. Nah, berarti bahwa kebutuhan protein itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga harus bijaksana dalam mengonsumsinya. Nah, ini yang Pak Anda sebut sebagai kalimat saran tadi, harus bijaksana. Bukan kalimat saran ya. Simpulan bisa ditandai dengan kalimat saran seperti itu. Nomor 8, di sini perbedaan penggunaan bahasa. Nah, kalau kita penggunaan bahasa, kita cek dulu nih di dalam opsinya. Di sini ada tidak baku, ada baku, ada baku, tidak baku, bahasa asing, bahasa daerah, bahasa asing. Nah, kalau bahasa daerah, bahasa asing itu gampang ya untuk dilihat ya. Kalau kita lihat di sini, ada lanyard, excite, time lapse itu kan asing. Itu gate, barcode itu juga asing. Berarti asing dan tidak asingnya itu sama ya, nggak ada yang berbeda. Nah, pertanyaannya di sini nih, kita berarti jawabannya antara baku dan tidak baku. Itu berarti antara A atau B. Kita lihat. Pasti sudah berada, mereka sudah menyiapkan aksesorias. Nah, ini ya, ini yang berpotensi untuk salah ya, tanda-tanda aksesorias. Ya, ini memudahkan mengambil multi trip ya. Multi itu dia harus digabung. Terus buku kata serasa penumpang pasti akan nih jepret sana, jepret sini. Ini juga tidak baku. Berarti karena yang teks satu tidak baku, jawabannya yang A. Nih, nomor 9. Perbedaan pola penyajian. Oke, kita lihat di sini ada proses, waktu, sebab akibat, dan umum khusus. Oke, kita lihat sekilas. Kalau di sini ada penggunaan tahun ya, 60 juta tahun, 200 juta tahun. Kalau kita lihat begini, berarti dia menggunakan pola penyajian waktu. Berarti jawabannya yang B. Tapi apakah betul yang teks 2 itu berupa proses? Coba kita lihat di sini ada ketika ya. Kemudian ada kadang-kadang. Ini. Ketika suatu organisme gitu kan, biasanya bagian-bagian keras, kadang-kadang bisa disebut. Nah, ini sebagai merupakan pola penyajian proses. Nomor 10. Keunggulan program Lumbung Mataram. Nah, yang namanya keunggulan itu adalah sesuatu yang lebih dari yang lain. Kalau berdasarkan teks ini ya, Lumbung Mataram itu kan sebenarnya adopsi dari yang dulu ya, adopsi program yang pernah ada dulu. Ini budaya lama yang penyediaan pangan bagi masyarakat. Masyarakat menyimpan panen untuk kebutuhan masa paceklik. Nah, kalau seperti ini namanya nggak unggul. Tetapi apa yang unggul di sini adalah program itu dikolaborasi dengan e-home industri dan UMKM. Berarti keunggulannya adalah dikolaborasikan dengan home industri dan UMKM. Baik, terima kasih sudah menyimak sampai nomor 10 ini. Semoga bermanfaat. Jika kamu merasa video ini memang bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.